Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang dalam banget nih. Kita akan menjelajahi salah satu pertanyaan paling mendasar tentang realitas kita. Jadi, pertanyaannya tuh gini, jangan-jangan kesadaran yang kita punya dan keberadaan itu sendiri sebenarnya adalah satu hal yang sama? Ini misteri yang udah bikin para filsuf dan pencari kebenaran penasaran selama berabad-abad. Oke, mari kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk bagian pertama. Gimana kalau kita mulai dengan sebuah gagasan bahwa semua yang kita alami itu sebetulnya terjadi di dalam satu ruang yang sama. Coba deh renungin sebentar. Apapun yang pernah kamu tahu, kamu rasain, kamu lihat, itu semua kejadiannya di mana? Ya, di dalam kesadaran kamu kan? Jadi kesadaran itu bukan sesuatu yang kamu miliki, tapi lebih kayak sebuah ruang tempat seluruh pengalaman kamu muncul. Coba perhatiin deh, langit yang lagi kamu lihat, suara yang lagi kamu dengar, pikiran yang tiba-tiba muncul di kepala, bahkan perasaan kamu saat ini, semuanya itu muncul di ruang yang sama, di dalam kesadaran. Jadi mereka bukan hal-hal terpisah di luar sana, tapi semuanya adalah pengalaman yang hadir di dalam diri kamu. Lanjut ke bagian 2. Oke, kalau semuanya emang satu, terus kenapa rasanya kok terpisah-pisah ya? Nah, biang keladinya itu pikiran kita sendiri yang emang hobinya ngebagi-bagi segalanya. Pikiran kita itu cara kerjanya ya gitu, selalu bikin dua sisi. Ada aku sebagai subjek dan dunia luar sebagai objek. Ada manusia dan ada alam. Ada yang ngeliatin dan ada yang diliatin. Tapi ini kuncinya nih, semua pembagian ini tuh cuma label dari pikiran, cuma konstruksi mental. Kenyataannya sendiri mungkin nggak seperti itu. Tapi coba dibayangin, pas pikiran yang biasanya berisik dan suka memecah belah itu mulai tenang. Di saat hening itu, kehidupan bakal nunjukin wujud aslinya sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa sekat. Bagian ketiga. Nah, biar lebih kebayang kita pakai satu analogi yang keren banget untuk ngebantu kita paham. Anggap aja hidup ini dengan semua kejadian, pikiran, dan perasaannya, itu kayak gambar-gambar di film yang ganti-ganti terus. Momen seneng, momen sedih, pikiran-pikiran acak, semuanya datang dan pergi. Terus kesadaran itu apa di analogi ini? Kesadaran itu ya layarnya, latar belakang yang diem aja, nggak pernah berubah, tempat semua gambar kehidupan tadi muncul dan hilang silih berganti. Ada kutipan bagus yang nyimpulin ini dengan sempurna, gambar-gambar di layar itu emang gonta-ganti terus, tapi layarnya sendiri tetap sama. Ini benar-benar nunjukin gimana kesadaran kita itu sifatnya permanen, sementara pengalaman kita, ya cuma lewat doang. Oke, kita masuk ke bagian 4. Itu kan teorinya, tapi gimana rasanya ngalamin kesatuan ini secara langsung? Bukan cuma dipikirin, tapi benar-benar dirasain. Coba rasain ya, ada angin yang berhembus. Terus ada burung yang terbang ke bawah angin itu, dan ada kamu manusia yang lagi mikir sambil ngeliatin semua itu. Nah, semua ini tuh bukan kejadian yang beda-beda. Anginnya, burungnya, pikiran kamu, itu semua bagian dari satu gerakan kehidupan yang sama. Satu tarian semesta yang utuh. Bagian 5. Terus, ngaruhnya apa buat hidup kita sehari-hari? Wah, gede banget. Ini bisa ngubah total cara kita hidup. Dari yang tadinya melawan, jadi mengalir. Nanti bakal muncul rasa damai yang dalam banget. Bukan karena masalahnya hilang ya, tapi karena kita udah nggak lagi ngelawan arusnya. Kita belajar buat ikutin aliran kehidupan dengan kesadaran yang tenang sebagai pusatnya. Nah, dari sini muncul yang namanya kebijaksanaan dari keheningan. Ini tuh bukan pengetahuan dari buku, bukan teori, tapi semacam ngeh atau pemahaman yang datang dari pikiran yang tenang. Pikiran yang bisa ngelihat hidup apa adanya dengan semua harmoninya. Dan yang paling penting nih, pemahaman ini tuh bukan garis finish. Justru sebaliknya, ini adalah garis start. Awal dari cara hidup yang baru. Kegiatannya mungkin sama, kita tetap kerja, ngobrol, makan, tapi cara pandang kita beda total, jadi jauh lebih luas. Dan akhirnya, bagian 6. Kalau pemahaman ini udah benar-benar meresap dan stabil, ini bakal ngebuka gerbang ke dimensi yang lebih dalam lagi. Dalam beberapa tradisi, ini disebut sebagai ma'rifat. Di level ini, kesadaran itu bukan lagi sekedar layar, tapi udah jadi jembatan. Jembatan yang nyambungin kita sebagai manusia langsung ke sumber dari segala kehidupan itu sendiri. Ke misteri terbesar. Jadi, penjelajahan kita sampai di sini, dan saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Kalau kesadaran adalah jembatan itu, kira-kira jembatan itu bakal ngebawa kamu kemana?